Bergeser ke Sulawesi Selatan, saudara, gara-gara senggolan sepeda motor, seorang pria di Parepare menganiaya seekor kurir paket. Pelaku telah ditangkap polisi. Peristiwa penganiayaan ini terjadi di Jalan Lamunang, Kota Parepare pada Rabu lalu. Tampak kurir paket dianiaya hingga terjatuh. Usai videonya beredar luas, saudara, polisi langsung menangkap tersangka. Ia dijerat penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Antara korban dan pelaku sama-sama mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi insiden, mereka tabrakan, pelaku terjatuh. Kemudian korban yang ingin memarkir sepeda motornya untuk melihat keadaan pelaku langsung menendang punggung korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh dari motornya. 3 hari pasca anak politisi PKS dibunuh di dalam rumah mewah, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi masih mendalami peran orang dekat korban dalam peristiwa ini. Dari visual gambar udara ini, saudara, rumah tempat anak politisi PKS dibunuh terlihat mewah dari rumah yang berada di sekitarnya. Akses masuk ke dalam rumah mewah ini hanya bisa melalui pintu depan ataupun belakang, sementara rumah juga dipagari tinggi dengan kawat berduri di atasnya. Polisi masih terus mendalami penyelidikan terhadap kasus pembunuhan anak politisi PKS di Kota Cilegon, Banten. Dari proses pemeriksaan saksi, polisi mendalami peran dan alibi orang dekat korban saat peristiwa pembunuhan terjadi. Polisi membantah rusaknya CCTV di rumah mewah politisi PKS menghambat penemuan pelaku karena penyidik sedang memeriksa alat bukti lainnya dari TKP. Masih dalam proses penyelidikan. Apa ada dugaan orang terdekat, Pak, yang menjadi pelaku pembunuhan ini, Pak? Masih dalam pendalaman. Terus didalamin, Pak, ya? Masih di dalam. Sampai kapan, Pak, pendalamannya? Ya, berikan waktu kepada kami, aparat kepolisian melaksanakan tugas kami. Sementara dari petugas keamanan di lingkungan menyebut ayah korban yang juga politisi PKS merupakan orang yang ramah dan juga sering berinteraksi dengan warga. Sementara informasi yang ia dapat, asisten rumah tangga di rumah mewah tersebut sudah pulang saat peristiwa pembunuhan terjadi. Sebelumnya, saudara, polisi menyebut korban hanya bersama dengan kakaknya di rumah mewah tersebut saat pembunuhan terjadi. Nongkrong, bapaknya itu sering nongkrong ke sini itu. Kadang-kadang keluar beliin kopi, gula di sini. Untuk pembantu sendiri pernah tahu nggak, Pak, pulangnya jam berapa gitu? Katanya itu pembantunya ada yang pulang jam 11, yang satu itu katanya orang itu ya. Itu ada yang satunya jam 2 gitu. Korban adalah anak dari Dewan Pakar PKS ya. Dan bagi kami ini kejahatan serius ya. CCTV cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Rusaknya CCTV di rumah mewah tempat anak politisi PKS dianiaya hingga tewas membuat polisi tak langsung dapat menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Dari rekaman kamera jurnalis Kompas TV, CCTV di kawasan luar rumah ini terpasang di beberapa sudut rumah, mulai dari pintu masuk, bagian garasi rumah, hingga bagian samping rumah. Namun polisi menyebut CCTV rusak di rumah mewah ini sejak 2 minggu sebelum peristiwa pembunuhan anak politisi PKS. Sementara
Polisi menyebut korban bersama sang kakak saat penganiayaan terjadi. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak tuh? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sejumlah fakta pemeriksaan saksi telah diungkap polisi. Seperti sebelum dianiaya, korban sempat menelepon orang tuanya hingga ditemukan terluka parah pertama kali di rumah oleh saudaranya. Staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyebut, untuk mengungkap pembunuhan anak politisi PKS, penyidik harus memeriksa semua orang yang terkait keluarga atau mengetahui rumah tersebut, termasuk 4 orang pegawai yang telah dipecat sebelumnya. Dalam suatu kejahatan, tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari sangkaan. Jadi kalau dugaan itu pembunuhan seperti ini dari pihak keluarganya, dari pihak 4 orang ada yang dipecat oleh bapaknya almarhum, itu semua tidak boleh ada yang dikecualikan dari dugaan sebagai pelaku. Kini polisi masih mendalami keterangan 8 saksi, termasuk orang tua dan orang dekat korban untuk mencari pelaku pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV.